Maling! Maling! Maling di Islandia itu cuma mitos. Jadi nggak bakal percaya orang-orang di sini kalau ada maling. Udah, ikhlasin aja HP-nya. Kamu bilang ada maling? Iya, Pak. Ini, Pak, dia nyolong HP saya. Tembak aja, Pak, tembak. Tembak. Wah, kita polisi di sini selama patroli nggak pernah bawa pistol. Nggak pernah bawa pistol. Berarti nggak bisa tembak. Di sini tuh tingkat kejahatannya tuh hampir nggak ada. Jadi mau apa bawa pistol? Nggak mungkin ada kejahatan di sini ya. Saking amannya. Orang keluar rumah ninggalin rumah nggak dikunci juga nggak apa-apa, aman-aman aja. Nggak mungkin, bukan berarti nggak ada, Pak. Gimana sih? Saya tetap nggak percaya. Kalaupun dia maling, pasti bukan orang sini. Bapak, ini orang maling HP saya, Pak. Kalau bukan dari sini, pasti dari tempat asalnya emang suka maling. Orang dari tempat asalnya emang semuanya suka maling. Kamu emangnya dari mana? Dari Indonesia, Pak. Pantes. Loh, gua orang Indonesia juga. Loh, sama dong. Malu-maluin orang Indonesia aja lu. Ini hadiah buat lu, kain sarung khas di Indonesia. Khas di Indonesia? Kain sarung dari Malaysia. Kain negara gua itu, Myanmar. Sarung itu dari Brunei. Demi dewa, negara-negara kecil ini memperdebatkan sarung. Sarung itu asalnya dari India. Barangan dari Indonesia lah. Berdebat kecil ini benar-benar tahu apa-apa. Benar yang dikatakan Tafasya. Sarung itu diperkenalkan oleh pedagang India dan Timur Tengah dari abad ke-13 sampai ke-15 ke negara kecil seperti kalian. Lalu kalian mengadaptasi kain itu dan menamai kainnya jadi kain sarung. Padahal di India namanya itu kain lungi. Dasar tidak tahu malu. Lah, bukannya asli Indonesia ya? Bukan, kain ini dari India. Akhirnya India menang. Muriak gini ya ternyata. Kotor, bau, pesing. Makanya kalau ke Amerika tuh jangan percaya sama film-filmnya. Main lotre. Lotre apaan? Itu loh, kita tuh kayak beli tiket undian gitu. Di dalamnya tuh ada nomor, kalau enggak tuh ya gambar-gambar kayak gitu. Nanti diacak, kalau nomor kita kena, ya menang. Di Indonesia ada tuh dulu namanya podcast zaman Pak Soeharto, tapi sekarang nggak boleh lagi. Kenapa? Ya karena judi lah, haram. Gak mau di negara lu aja yang haram. Di sini mah enggak. Lotre legal di sini. Lu udah miskin masih aja main gini. Ya siapa tahu kaya kan? Gak bakal. Diperkirakan ya, di Amerika ada 2 miliar dolar hadiah lotre yang nggak diambil sama pemenangnya. Artinya apa? Artinya kemungkinan menangnya tinggi. Lotre punya sejarah panjang di Amerika. Di abad ke-18, banyak universitas kayak Universitas Harvard dan Yale itu gunain lotre sebagai dana operasional mereka. Astagfirullah. Udah, beli aja beberapa tiket. Siapa tahu lu bisa kaya. Pulang-pulang di Indonesia lu punya rumah, beli mobil, jadi owner skincare. Anjay. Kalau you mau jadi orang Amerika, you harus makan ini. Apa tuh Bang Jun? Narkoba ya? Gak mau ah. Sembarangan. Ini permen karet. Oh, ngomong dong. Kok orang Amerika suka banget sih sama permen karet? Ya karena orang Amerika yang nyiptain permen karet. Tahun 1860, Thomas Adams coba gunain getah pohon yang namanya Chicle dari Meksiko untuk pengganti karet. Pas bikin gagal, malah jadi permen karet terus dijual sama dia. Dan laku. Nah, bisa gitu. Yes, memang zaman dulu banget bangsa Maya suka ngunyah getah pohon sapodila yang namanya Chicle. Oh, permen karet dari getah pohon itu ternyata. Dulu, yes, but now no. Permen karet terbuat dari resin dan lilin dan pemanis dan lain-lain. Oh, kirain permen karet dari karet. No, bro. Memang tempe kapal selam dari kapal selam. Kan enggak. Memang kroket dari roket. Kan enggak. Memang kue kejepit dari... Kan enggak. Ini bule kadang-kadang mulutnya nih nggak bisa diatur. Wah, itu kan nama kue. Wah, apa nih? Amplop merah. Angpau nih, jangan-jangan. Karena lo orang sudah ambil itu amplop, berarti lo orang harus nikah sama anak oe lo. Wah, kebetulan cek. Udah jomblo lama. Tapi anak oe talak lagi di sini lo. Anak oe ling-ling sudah meninggal, tapi belum menikah lo. Jadi biar alwannya tenang, dia harus menikah. Dan siapapun yang mengambil amplop merah di Taiwan, dia harus menikah sama hantu lo. Hantu anak oe. Ya kali cek nikah sama hantu gak mau ah. Terserah. Kalau lo orang talak mau menikah, lo bakal digangguin sama hantu anak oe seumur hidup lo. Ayo nikah sama Ling. Seperti tadi nih. Nggak mau. Nggak mungkin saya nikah sama hantu. Ayo kita nikah. My pretty girl, I don't know where are you, oh pretty girl.
Nikel. Nih. Wah, kucing di sini banyak banget ya. Kita lagi di Pulau Aoshima nih. Salah satu dari banyak Nekojima atau pulau kucing yang ada di Jepang. Wah, enak banget ya di sini. Banyak kucing, lucu-lucu lagi. Kecuali lu. Di Aoshima emang banyak kucing. Awalnya, kucing-kucing dibawa ke pulau ini untuk mengendalikan populasi tikus di kapal nelayan. Wah, ngeri juga. Setelah kucingnya dibawa ke sini, tikusnya memang habis. Tapi lama-kelamaan Neko-channya makin banyak. Kucing di sini lebih dari 100 ekor sekarang. Padahal penduduk di sini cuma 20 orang aja. Tapi karena banyak kucing di sini jadi daya tarik juga untuk wisatawan datang ke sini. Iya, kucingnya lucu-lucu banget, kawaii. Jadi pengen pelihara di rumah. Bisa aja, asal ada duitnya. Di Jepang, kucing peliharaan harganya 40 sampai 50 juta dijual di pet shop banyak. Dan mahal banget. Gaji UMR 2 tahun di Indo cuma buat beli kucing. Enggak. Hadiahnya 500 miliar rupiah. Kalau Bapak mau ikut game ini, hutang Bapak ikut. Ikut. Tapi syaratnya ikut. Saya bakal lakuin apa aja asal hutang saya lunas. Saya ikut. Saya juga. Saya ikut. Capek saya miskin terus. Siapa tahu bisa ngerubah nasib kan? Tapi gamenya taruh nyawa. Emang aja nggak ada yang tahu ya. Tapi itu miskin tiap hari tuh rasanya kayak mau mitong. Iya. Ikut. Kamu ikut. Yes. Kamu. Gua. Siapa lagi? Kandidat paling cocok yang ngikut game ini sebenarnya tuh lu. Udah miskin, pengangguran, banyak hutang. Jadi ikut nggak? Kok enggak? Hadiahnya berapa? 500 miliar. Taruh nyawa gitu. Ya iya, resiko sesuai sama hadiahnya. Nggak mau ikut gua. Di tempat gua ya, korupsi 300 triliun aja tuh cuma di penjara 6,5 tahun gitu. Ini 500 miliar taruh nyawa. Enggak, mending gua korupsi. Di Timur Leste ada angkot juga. Ya emang angkot transportasi di sini. Wah, sama kayak di Indonesia. Kalian makan nasi juga ya lah. Apalagi yang mau dimakan? Sama kayak di Indonesia. Kalian pakai bahasa Indonesia juga nih. Iya, banyak penduduk Timur Leste yang masih pakai bahasa Indonesia, terutama yang generasi tua. Tapi bahasa resmi kita di sini tuh ya bahasa Tetun sama bahasa Portugis. Sama kayak di Indonesia juga ya. Udah, ayo pulang yuk. Ini mall udah mau tutup. Baru juga jam 5 sore. Mall di sini emang tutup jam segitu. Populasi di Timor Leste ini kecil, 1,3 juta jiwa. Jadi sepi kalau malam. Ya mending mallnya tutup. Lah, kalah sama warung dekat rumah gua gimana? Lagi keluar malam-malam di sini tuh kurang aman. Penerangan masih minim. Kalau nggak diganggu setan, ya diganggu begal. Mau lu? Begal juga ada di sini. Setan. Kalian masih percaya yang kayak gituan? Sama kayak di Indonesia. Apa kita balikan aja nih ya? Bodoh. Capek merdeka dari lu malah ngajak balikan. Ya habisnya kayak belum move on gitu negara lu sama negara gua. Apa sih? Tahun baruan di Spanyol enaknya ngapain ya? Apa aja. Yang penting kita tuh harus makan 12 buah anggur. Lah, 12 anggur. Mana kenyang? Ini bukan buah kenyang-kenyangan, tapi tradisi ini namanya Las Doce Uvas. Artinya 12 anggur keberuntungan kita. Harus makan 12 anggur tepat di jam 12 malam saat lonceng pergantian tahun bunyi. Loh, buat apa gitu? Tiap anggur mewakili bulan-bulan dalam 1 tahun. Siapa yang makan anggur sesuai irama lonceng, dia bakal beruntung. Di sini kan jam 12 malam, artinya 12 kali loncengnya bunyi. Jadi, makan gitu. Setahun ke depan bakal beruntung tiap bulannya. Emang setahun kemarin lo beruntung terus? Enggak. Tuh kan? Sebenarnya ini cara petani anggur aja yang promosiin hasil panennya. Malah nyebar ke seluruh Spanyol. S3 marketing ternyata. Di Indonesia emang ada tradisi unik tahun baruan. Ya, paling kita bakar jagung, bakar ayam, bakar ikan buat dimakan rame-rame gitu. Wah, buat apa tuh? Buat keberuntungan juga. Buat kenyang lah. Kita lapar soalnya. Selamat tahun baru, Neba. Belum tahun baru di sini. Belum tahun baru? Belum tanggal 1 apa gimana di sini? Besok ya tanggal 1-nya? Enggak, kita tahun barunya 14 April nanti. 14 April. Aduh, gua jauh-jauh datang ke Nepal buat tahun baruan di Januari kok. 14 April sih tahun barunya. Ya serius, menurut kalender Masehi, kita ngerayain Navapasya atau tahun baru menurut kalian itu tanggal 14 April. Oh gitu? Iya, soalnya kita di sini pakai kalender Bikram Sambat, bukan kalender Masehi kayak kalian. Oh, pantes. Berarti tahun 2025-nya nanti ya April. Aduh, masih lama lagi. 2025? Menurut kalender Bikram Sambat, Nepal itu udah 2081. 2081. Iya, kalender kita itu sama kalender kalian itu beda 56 tahun. Kita lebih cepat. Dengan kata lain, kalian ini dari masa depan. Oh my god, keren banget. Berarti gua ke masa depan dong. Keren banget. Ya, ada stres nih orang.